Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja berdua sama Umi dan juga ada adik Aisyah yang numpang aja sebenarnya. Dan hari ini kita tuh karena gini Mi, ini kan udah bulan Desember. Nah, biasanya di bulan Desember ini kan udah banyak mulai pembukaan penerimaan siswa-siswa baru. Ya, benar. Siswa baru sekolah kan gitu. Benar ya? Nah, jadi gini, Aira kan baru kelas 1. Iya. Dan kemarin kan kita sempat yang, Pusing. sempat yang pusing, sempat yang bingung. Apa sih sekolah yang baik untuk Aira kan gitu. Kita sempat bingung, sempat berpikir apa sih gitu kan dia mau masuk sekolah. Alhamdulillah TK kita dapat yang bagus lah kalau menurut kami kan. Nah, tapi pas SD kita juga bingung gitu. Nah, kita mau berbagi tips nih ala keluarga Khairukum dan Nini, tapi ya pastinya kita juga kita juga dapat insight atau misalkan kita cari-carilah dari macam-macam, dari internet, dari pengalaman-pengalaman orang, YouTube dan sebagainya kan. Nah, ini yang kita mau berbagi. Gimana sih cara kita memilih sekolah yang menurut kita ini yang terbaik nih gitu. Tapi kalau versi dari teman-teman ya silakan, ya kan? Misalkan mau seperti apa. Tapi kita mau berbagi nih. Pertama, mau mulai? Tata apa dek? Adik mau sekolah? Mau. Sekolah di mana? Sekolah di tempat lama kakak. Sekolah di tempat lama kakak. Kenapa mau sekolah di tempat lama kakak? Emang. Ada mikrofon Umi di situ kan? Mau. Kenapa? Kenapa? Maulah. Maulah gitu. Iya. Oke. Guys, teman-teman semua, waktu kita nyari sekolah untuk Aira itu, waktu dia mau SD itu banyak pilihan sih, ada beberapa lah ya. Iya, guys. Ya kan? Iya, Ada guys. beberapa pilihan kan? Iya, Ada beberapa pilihan. Yang intinya kita pengen cari sekolah Islam. Iya, benar. Ya kan? Karena ya itu tadilah karena pengalaman kita juga kan. Jadi memang pengen menanamkan agama dari kecil ke anak. Itu yang penting. Jadi pertama itu kita nyari sekolah Islam, sekolah agama. Bahkan kalau misalkan ada pondok pesantren yang dekat pun mungkin bisa jadi ke pondok pesantren kan gitu. Tapi yang dekat waktu itu. Terus yang kedua, selain Islam, jarak. Betul nggak? Iya, benar. Nyari jarak nggak? Kenapa coba? Kenapa jarak? Yang pertama supaya lebih dekat, supaya lebih terjangkaunya lebih mudah gitu. Terus? Terus biar hemat juga. Sebenarnya kalau jarak itu tergantung dari di mana kita tinggal ya. Karena tempat kami tinggal ini kalau misalkan sekolahnya jaraknya agak jauh walaupun bagus tapi Ya udah. macet luar biasa. Ya kan? Ya enggak? Nah, makanya kalau misalkan yang misalnya jauh tapi tidak terlalu macet, bisa bolak-balik dengan enak, ya tidak masalah juga sih sebenarnya. Tapi kami mempertimbangkan jarak itu karena itu tadi. Karena memang di sini pagi itu macet. Ada sih yang bagus tapi itu tadi macet. Sekolahnya kita cari yang agama Islam. Blup. Karena yang lagi ngomong. Sekolah agama Islam. Yang kedua jarak. Yang ketiga apa kira-kira waktu itu? Apa ya, biaya? Biaya, yo betul biaya. Karena memang lagi susah. Bisa dibilang waktu itu lagi susah. Lagi hemat, lagi berusaha hemat. Lagi susah, lagi berusaha hemat, terus harus anak sekolah gitu. Biaya harus dipikirkan nih, guys. Jadi jangan mentang-mentang gengsi pengen sekolah yang wah, yang lah punya nama misalnya kan. Jadi pengen mau anak nanti ke sana lah kayak gitu. Tapi biaya tidak sanggup gitu. Jadi tidak usah dipaksakan juga kayak gitu. Ya walaupun memang sih dulu orang tua juga sempat bilang bahwa rezeki anak sekolah tuh ada baik gitu kan. Ada baik, tapi ya tetap baik juga sih.
Kadang-kadang kita mikir kayak itu kan. Yang pertama agama, yang kedua jarak, yang ketiga biaya. Ini cukup hal penting nih. Akhirnya kami memutuskan Aira masuk ke Kutab Darul Mutkin. Walaupun nih cerita nih, sebelum masuk ke Kutab Darul Mutkin itu atau sebelum memutuskan itu sebenarnya kita kan lah nyari sekolah dulu kan. Sudah sempat keliling, bahkan udah sempat ke satu sekolah yang cukup terkenal di sini dan jarak dekat, udah lah. Tapi akhirnya ya kita tidak memutuskan ke situ sih. Karena, nah kalau menurut kami ini yang penting. Visi dan misi orang tua. Udah lah. Benar. Visi dan misi orang tua. Jadi pengen anak itu jadi apa gitu istilahnya. Betul lah. Iya betul. Pengen anak itu jadi apa atau pengen anak itu kedepannya skillnya atau bakatnya atau ininya apa gitu. Karena kalau kami berdua, ayah sama Umi waktu itu pengen Aira, bahkan Aisyah juga, bahkan adik-adiknya bisa ini, pengen fokus ke Al-Quran. Ya kan? Jadi visi misi kami nyari sekolah yang fokus atau setidaknya Al-Qurannya bagus dan pelajaran umumnya juga ada waktu itu. Dan ternyata di sekolah yang pertama kami datang kurang cocok dengan visi misi kami. Iya. Ya kan? Betul lah. Kenapa waktu itu coba? Kenapa? Karena Al-Qurannya sedikit menurut kami. Ya kan? Beda. Waktu itu Qurannya dikit. Memang sih secara pelajaran umum ya oke lah, karena kan dia udah madrasah ibtidaiyah. Cuman itu tadi kami fokus ke Al-Quran. Dan ternyata Al-Qurannya kurang lah bagi kami di situ. Akhirnya ke Kutab Darul Mutkin yang benar-benar fokus ke Al-Quran, tapi juga ada umumnya. Tapi fokusnya di Al-Quran gitu. Gitu sih. Jadi visi misi orang tua ini penting. Visi Betul lah. misi itu apa? Hah? Visi misi itu Visi misi itu jadi gini, misalkan ayah pengen adik jadi apa? ada mau jadi penyambut gigi juga. Dokter gigi. Iya, Nah, sama dokter gigi sama koki. dokter gigi sama koki. Iya. Jadi ayah cari sekolah untuk adik yang mendukung keinginan adik itu. Gitu. Jadi pas adik selesai SMA misalkan ya udah masukkan ke kedokteran gigi. Kayak gitu. Nah, termasuk ini juga dari SD nih, dari kecil. Kenapa? Karena memang sebenarnya anak sekolah itu dia belum apa namanya? Belum punya keinginan kemana kan? Iya, iya. Ya kan? Dia belum punya keinginan kemana dan yang ngatur tuh Sini. orang tua gitu. Betul. Karena gini guys, karena waktu itu kami dapat atau saya tuh dapat nengok baca dari status seorang ustadz yang bilang bahwa jadi ustadz itu sering dapat pertanyaan, Ustadz, sekolah yang bagus itu yang mana? Atau Ustadz, sekolah Islam yang bagus yang mana ya? Atau rekomendasi ustadz yang mana, kata dia. Nah, menurut ustadz ini sekolah yang bagus itu bukan sekolahnya apa gitu, tapi orang tua itu pengen menjadikan anaknya seperti apa gitu. Dan itu yang akhirnya menjadi salah satu kunci kami dalam nyari sekolah. Ya kan? Karena kami pengen anak kami fokus di Al-Quran, akhirnya kami nyari sekolah Al-Quran yang fokusnya di Al-Quran. Gitu. Jadi misi antara emak bapaknya tuh harus sama. Jadi biar mudah kagetnya tuh nyari sekolah kemana anak ini nak dididikan kayak gitu. Kalau orang tua antara ayah sama emaknya lah berbeda, kemungkinan ya bakalan susah cari sekolahnya ya. Betul. Soalnya ayahnya pengen gini, emaknya pengen kayak gini gitu. Jadi harus disatukan misi dan visi orang tua ini ke anak ini mau kayak mana gitu. Betul. Jadi harus diobrolin dulu. Bahkan sebelum anak tuh nak sekolah jangan dekat-dekat ya kan. Bahkan Jauh-jauh hari lah. Bahkan kalau perlu dari lahir lah Iya, gitu. jauh-jauh hari lah ngomong
kage anak kita nak kemana yo, kage anak kita nak masuk kemana yo, jadilah mempersiapkan itu gitu. Ya misalnya begini, kalau misalkan teman-teman pengen anaknya jadi hafiz Quran, ya cari yang mendukung. berusaha kayak manapun berusaha, karena keinginan kita jadi anak tuh hafiz, ya udah kayak manapun kita harus mencari sekolah yang hafiz kayak gitu kan, yang tahfiz gitu. Dan itu memang harus dari orang tua nih, emak, bapak, ibu, ayah, umi, abi yang ngobrol dulu. Si kakak pengen jadi hafiz, kita jadikan hafiz. Karena apa? Karena kita yang menjadikan sebenarnya. Makanya gitu. Karena anak belum bisa milih. Ayah, aku pengen sekolah, pokoknya pengen sekolah di sekolah internasional, dia belum bisa milih. Tapi kalau masih SD itu memang kita yang ngatur gitu. Kita yang menentukan. Kakak sekolah jadi hafiz gitu. Ya kan? Iya. Gitu. Ini ya, ini salah satu yang penting bagi kami sebenarnya. Yang paling penting sih sebenarnya kalau menurut kami sih. Visi misi orang tua sih. Visi misi orang tua itu paling penting. Terus dari jarak sekolah, karena ini juga kenyamanan anak. Benar. Kalau anak terlalu capek tiap hari sekolah jauh, wah kasihan juga. Terus apalagi jarak, yaitu tadi sekolahnya kalau misalkan pengen cari agama ya fokus ke agama gitu, sekolah Islam ya tetap yang umumnya juga. Terus apalagi biaya. Kalau ada yang gratis alhamdulillah kan gitu. Tapi juga gratis juga tengok lah yang bagus dan sebagainya. Gitu. Tapi visi misi orang tua itu kami yang paling utama. Oke guys, ini sih sedikit tips dari kami macam mana atau gimana waktu itu kami memilih sekolah untuk kakak Aira. Dan juga insya Allah itu juga yang jadi tips kami untuk milih sekolah adik Aisyah nanti dan adik-adiknya. Benar. Nah, mudah-mudahan bermanfaat obrolan kami hari ini, karena ini memang dikit lagi lah, udah buka lah sekolah-sekolah itu. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan kira-kira macam mana. Kalau bermanfaat atau ada yang sama atau ada yang sesuai dengan teman-teman, boleh komen lah di bawah ya. Boleh komen, juga boleh di-share atau boleh berbagi. Dan kalau misalkan teman-teman yang punya tips yang lain, boleh berbagi sama kami. Oke? Ada lagi Umi? Udah cukup. Udah cukup? Oke. Terima kasih guys sudah menonton kami, menyimak video kami pada hari ini. Iya bener. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan tunggu video-video ayah, umi, dan anak-anak lagi untuk selanjutnya dan mungkin berbagi tips yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari kami. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.